Shalom kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Bapa, sehingga kami Bapa dapat berkumpul di tempat ini, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau membukai hati, pendengaran dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan Bapa dapat kami terima dengan baik dan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Adapun firman yang sampai pada kita hari ini, yaitu tertulis di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adapun tema yang sampai pada kita hari ini yaitu mengenai harta kekayaan membawa petaka. Yang pertama, sebenarnya apa sih esensi daripada harta kekayaan itu? Apa sih sebenarnya arti daripada harta kekayaan itu? Sepenting apakah harta kekayaan itu di dalam kehidupan kita? Memang, harta itu sangat penting. Harta itu sangat diperlukan. Karena harta itu bisa menjadi sesuatu yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Baik dalam makanan, sandang, ataupun dalam membiayai suatu studi ataupun sekolah. Tetapi harta kekayaan ini sering sekali disalahgunakan. Sering sekali tidak menjadi harta yang sebenarnya. Di sini dalam Lukas ini, pesan moral yang sangat penting terkait mengenai kekayaan ini. Bahwasanya Lukas menyampaikan bahwa kekayaan itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Namun, kekayaan itu bisa membawa kita
ke dalam godaan dan risiko yang seharusnya pantas untuk diwaspadai. Menurut Yesus, kekayaan tidak dapat dijadikan menjadi suatu jaminan kehidupan. Orang kaya sekalipun, orang kaya raya sekalipun, dengan harta kekayaannya sekalipun, tidak dapat memperpanjang kehidupannya di dunia ini. Tidak dapat dengan harta kekayaannya itu dia bisa dia bisa memiliki hidup yang sangat panjang, hidup yang sangat bahagia. Tetapi ketika dia sudah dipanggil Allah, maka harta kekayaannya itu akan ditinggalkannya di dunia ini. Dia tidak akan membawa harta kekayaannya itu ke akhirat ataupun ketika dia meninggalkan dunia ini. Tetapi sebenarnya kita sudah mengetahui bahwasanya kita tidak akan membawa harta kekayaan itu ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi kenapa masih banyak orang yang mendewakan yang namanya uang dan harta? Mengutamakan segalanya, mengutamakan uang dan harta ini adalah segalanya. Memang kita membutuhkan materi untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang salah adalah ketika kita lupa harta yang sebenarnya apa. Harta itu berasal dari siapa? Harta itu untuk siapa? Dari siapa? Dan bakal kemana? Dalam artian, harta itu kita menganggap hanya untuk diri kita sendiri. Harta itu hanya untuk kepemilikan kita sendiri. Bicara mengenai hal ini, dapat kita lihat dalam ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Seorang dari orang yang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Di sini dapat kita lihat bagaimana seseorang yang tidak rukun dengan saudaranya. Seseorang yang memiliki suatu hubungan yang tidak baik dengan saudaranya, yaitu mengenai pembagian warisan. Kita melihat bagaimana seseorang memohon kepada Kristus untuk mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan kepadanya. Tetapi Yesus Kristus berkata pada ayat yang ke-14. Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Di sini Yesus bertanya kepada seorang itu, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Di sini Kristus menolak hal itu karena itu bukanlah sebagai urusannya. Karena itu bukanlah menjadi tugasnya. Di sini Yesus datang yaitu hanya untuk mengarahkan hati nurani kepada orang yang sedang berbagi warisan itu. Mengapa mengarahkan hati kepada seseorang yang membagi harta itu? Supaya tidak adanya percecokan di antara mereka, supaya tidak adanya salah paham di antara mereka. Tetapi Yesus datang untuk mendinginkan hati mereka untuk membagi harta kekayaan tersebut. Di sini juga Yesus menyampaikan mengenai hal tentang harta kekayaannya itu, bahwasanya Yesus katakan di sini bahwa katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Di sini melalui Lukas ini disampaikan bahwasanya ketika kita sudah memiliki harta kekayaan yang cukup, atau dalam artian kita sudah cukup, perekonomian sudah cukup dalam artian dapat memenuhi setiap proses kehidupan atau setiap kebutuhan yang ingin kita penuhi, kita harus berjaga-jaga. Sering sekali karena jiwa manusia atau orang-orang yang duniawi ini tidak akan pernah puas.
selalu ada jiwa yang ingin menguasai, jiwa gila jabatan, jiwa ingin memiliki hal yang lebih daripada orang lain. Dalam artian ego yang luar biasa, bahwa dia ingin lebih daripada orang lain. Dia memiliki ego bahwa dia harus tertinggi daripada orang lain. Di sini sudah dijelaskan bahwa Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ketamakan. Jika memang kalau kita sudah tamak, berarti kita itu sudah memiliki jiwa ataupun pemikiran-pemikiran duniawi. Kita hanya menginginkan terus, ingin memperkaya diri kita sendiri tanpa memikirkan harta yang sebenarnya Yesus katakan. Tanpa memikirkan bagaimana selanjutnya. Harta kekayaan itu hanya sementara. Tidak akan pernah kita bawa kemanapun ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Di sini juga Yesus mengatakan bahwa hidup manusia itu bukanlah tergantung terhadap kekayaan yang dia miliki. Artinya, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kekayaan itu tidak dapat memperpanjang umur kita di dunia ini. Kalau sudah Tuhan memanggil, kita mau bilang apa? Apakah kita bisa menyogok Tuhan dengan harta kekayaan kita? Tidak bisa. Oleh karena itu Yesus katakan, bukan harta kekayaan itu yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang. Bukan harta kekayaan itu yang dapat menuntun kita lebih dekat kepada Allah. Bukan, tetapi jika sudah tertanam dalam diri kita mengenai ketamakan tadi, maka secara tidak langsung kita sudah berada di jalan yang tidak benar. Secara tidak langsung, bahwasanya kita sudah meyakini bahwa apa yang kita miliki itu dari Allah. Secara tidak langsung, bahwasanya kekayaan itu kita bawa ke akhirat nanti. Kita bawa ketika kita mati nanti. Tetapi gambaran orang-orang duniawi yang bodoh pada waktu mereka hidup. Disinilah gambaran orang-orang yang bodoh mereka ketika mereka hidup itu. Ketamakan itu. Itulah gambaran orang-orang duniawi yang bodoh. Tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana ketika dia saat mati nanti. Dia tidak mengumpulkan harta-harta surgawi dalam dirinya. Karena ketamakan yang dia miliki. Karena egoisme yang dia miliki. Karena gila jabatan yang dia miliki. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan seperti ini. Lalu katanya, inilah, kami ulangi, kemudian mengatakan kepadanya suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah. Di sini kita lihat, ketika seorang yang kaya itu kebingungan dalam menyimpan segala hasil tanahnya, menyimpan kekayaannya, maka dia akan berpikir untuk memperbesar lumbung-lumbungnya, yaitu untuk mengumpulkan segala yang dia dapatkan ketika dia hidup di dunia ini. Dia akan memberikan lumbung yang baru. Dalam artian kalau dia memiliki sebuah lumbung yang luas, maka dia akan memiliki kekayaan yang luas. Sehingga berkata dalam dirinya sebuah kesombongan. Kita lihat di sini bahwasanya di dalam dirimu sudah tertimbun kekayaan, sudah tertimbun banyaknya makanan, sudah tertimbun banyaknya minuman. Beristirahatlah dan bersenang-senanglah. Di sini kita lihat bagaimana bahwasanya dia berpikir harta kekayaannya itu hanya kepada dirinya sendiri. Dia berkata, bersenang-senanglah kepada dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Tetapi Yesus berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadaku. Di sini
ketika Yesus berkata kepadanya, malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Dan Yesus bertanya kepadanya, untuk siapakah itu nanti? Dalam artian, harta kekayaannya itu untuk siapakah itu nanti? Karena harta kekayaan itu tidak dibawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Di sini Yesus sudah menegurnya sejak awal sebenarnya, sudah memberikan peringatan untuk tidak tamak yang pertama. Tetapi dia mengabaikan semua itu. Tetapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan, seharusnya tidak seperti itu, memberikan perumpamaan untuk perumpamaan seorang yang kaya itu. Di sini dapat kita lihat gambaran bahwasanya orang yang kaya itu ketika tidak bersyukur atau hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia akan lupa untuk mengumpulkan harta surgawi yang abadi. Harta yang Allah maksudkan, harta yang sebenarnya, harta yang akan dia bawa sebenarnya ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Harta yang sebenarnya menjadi bekal dia meninggalkan dunia ini. Sehingga seseorang yang hanya memikirkan harta kekayaan duniawi ini, maka dia akan tersesat. Maka dia akan kebingungan. Kemanakah hartaku itu nantinya? Maka dia akan bingung bahwa harta yang selama ini dia kumpulkan hanya sia-sia. Tetapi investasi harta kekayaan surgawi tidak ada dia tanamkan ketika dia hidup. Ketika dia berada di dunia ini, hanya memikirkan harta kekayaan duniawi saja. Dan di sini juga bahwa dikatakan Allah di sini, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta baginya dirinya sendiri. Begitulah gambaran orang yang hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, dia menjadi lupa, kebingungan. Apa sebenarnya yang dia akan bawa ketika dia telah meninggalkan dunia ini? Karena saking fokusnya dalam harta, mengumpulkan harta kekayaan duniawi, sehingga ia lupa terhadap harta kekayaan yang Allah maksudkan, yaitu harta kekayaan melalui kebaikan, cinta damai, iman yang tidak berkesudahan. Sehingga dikatakan bahwa jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, maka segala sesuatu yang dia miliki itu hanyalah sia-sia, tidak berguna, karena dia tidak memiliki harta kekayaan yang sesungguhnya, harta kekayaan yang Allah berikan. Dia tidak mensyukuri bahwa harta yang dia miliki selama ini adalah dari Allah, dan karena datangnya dari Allah, maka kembalinya juga akan kepada Allah. Di sini juga secara tidak langsung Lukas menyampaikan bahwasanya kekayaan dapat diinvestasikan untuk nilai-nilai yang abadi, nilai-nilai yang sesungguhnya, nilai-nilai abadi ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita bukan kaya hanya karena harta kekayaan duniawi saja, tetapi kita kaya di dalam Allah, harta kekayaan kebaikan, cinta kasih, dan iman yang luar biasa. Lalu apa yang dapat kita tangkap ataupun dapat kita refleksikan dalam Lukas 12 ayat 13-21 ini? Yaitu yang pertama, harta kekayaan itu akan menjadi sebuah malapetaka jika kita tidak mengetahui dan kita tidak mensyukuri bahwasanya setiap yang dikasih Tuhan itu kepada kita, harta kekayaan yang diberikan Tuhan itu kepada kita, kita tidak mengetahui sebagaimana seharusnya kita mengelola itu, sebagaimana seharusnya harta kekayaan yang diberikan Allah itu. Kita sudah lupa karena terlalu banyaknya pemikiran duniawi dalam diri kita, sehingga kita lupa bahwasanya sumber daripada harta kekayaan itu adalah dari Allah sendiri, dan kekayaan itu juga harus kembali kepada Allah sendiri. Dan Allah juga di sini menyampaikan bahwasanya kita tidak harus kaya dalam arti duniawi, tetapi Allah juga menyampaikan kaya dalam surgawi,
kekayaan yang abadi, investasi kebaikan, cinta kasih, dan iman yang luar biasa. Dan yang kedua yaitu harta kekayaan ini juga bisa menjadi sebuah malapetaka jika kita hanya mengutamakan diri kita sendiri, menanamkan ketamakan kepada diri kita sendiri, ingin menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan kita menganggap bahwa derajat kita yang lebih baik. Tetapi cobalah bahwasanya harta kekayaan kita miliki itu menjadi suatu berkat jika kita mampu menempatkan di mana harta kekayaan itu. Jika kita mampu menanamkan harta kekayaan ketika kita hidup, dan harta kekayaan untuk bekal kita di kehidupan yang abadi nanti. Disinilah kita dituntut untuk bagaimana sebenarnya penempatan harta kekayaan itu dalam diri kita. Cobalah untuk menempatkan harta kekayaan itu dalam diri kita sebagai harta kekayaan yang dari Allah, untuk Allah, dan kembalinya juga kepada Allah. Dan jangan lupa juga ketika kita hidup dalam dunia ini, kita harus tetap mengumpulkan harta kekayaan yang abadi, harta kekayaan kebaikan, cinta kasih, iman, hikmat yang daripada Tuhan, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Pasti segala sesuatu yang kita miliki ketika kita sudah memang dipanggil Allah untuk mengikut Dia, ketika Allah sudah memanggil jiwa kita daripada kita sudah membawa bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu di sorga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Benar Tuhan, ajarkan kami Bapa untuk selalu bersyukur dan mampu mengelola setiap harta yang kami miliki, mengelola setiap yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami benar Bapa mengetahui bagaimana sebenarnya dan daripada siapa sebenarnya harta kekayaan yang kami miliki, dan bagaimana seharusnya kami mengelola harta yang kami miliki. Tuhan Yesus, ajarkan kami juga Bapa untuk selalu mengumpulkan lumbung-lumbung, mengumpulkan investasi-investasi kekayaan abadi, kebaikan, iman, cinta kasih Bapa, supaya kami memang benar Bapa dapat mengumpulkan bekal kami untuk kehidupan kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, ajar dan tuntun kami Bapa untuk melakukan setiap perintah daripada Tuhan, perkataan daripada Tuhan. Kiranya firman Bapa itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Bapa bisa menjalankan kehidupan kami dan melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu mengiringi kami. Bapa, ampunkan kami atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.